Dua test rider yang menjadi penyelamat di MotoGP. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut ada dua test rider alias pembalap penguji yang berhasil menyelamatkan tim mereka masing-masing pada musim ini. Meski hanya berperan di belakang layar, peran pembalap penguji dalam mengembangkan sebuah motor tim di kelas utama MotoGP tentu sangat penting. Hal itulah yang ada dalam benak Carlo Pernat, di mana dia sangat terkesan dengan kemajuan yang telah dibuat oleh Red Bull KTM serta Suzuki X-Star pada musim MotoGP 2020. Selain para pembalap reguler, Carlo Pernat menyebut kedua tim itu harus mengucapkan terima kasih kepada pembalap penguji mereka yang juga sudah bekerja keras. Pria asal Italia itu menyebut dua nama, yakni Dani Pedrosa dan Sylvain Guintoli, yang tak ubahnya sebagai penyelamat untuk tim mereka masing-masing, Red Bull KTM serta Suzuki X-Star. Setelah memutuskan pensiun dari Repsol Honda pada akhir 2018, Dani Pedrosa kini menjadi aset yang berharga untuk Red Bull KTM dalam mengembangkan motor mereka. Berkat tangan dingin pria asal Spanyol tersebut, Red Bull KTM sudah bisa bersaing untuk merebutkan podium melalui dua rider mereka, yakni Pol Espargaro dan Brad Binder. Hal yang sama berlaku bagi Sylvain Guintoli bersama Suzuki X-Star yang saat ini mempunyai peluang besar merebut gelar juara dunia MotoGP 2020 melalui Joan Mir. KTM telah berkembang pesat, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Dani Pedrosa. Hari ini, peran test rider sangat dominan, demikian juga Suzuki. Mereka telah mengubah daftar test rider dengan merekrut Sylvain Guintoli, seorang rider yang pernah menjadi juara dunia pada kejuaraan World Superbike, kata Carlo Pernat. Di mata Carlo Pernat, hal mencolok sudah dilakukan Dani Pedrosa yang telah menghadirkan perubahan besar untuk kinerja RC16 sejak pertama kali datang ke pabrikan asal Austria itu. Sejak kapan KTM membuat lompatan dalam kualitas? Sejak Dani Pedrosa memegang motor ini. Selain itu, mereka juga melakukan banyak tes yang membuat motornya super kompetitif. Tutup Carlo Pernat. Andrea Dovizioso mundur dari perebutan gelar juara dunia. Hasil yang didapatkan Andrea Dovizioso usai melakoni laga MotoGP Eropa 2020 sebetulnya tidak terlalu buruk. Pria kelahiran Forlimpoli, Italia ini bisa finish di urutan 8 dan mengantongi tambahan 8 poin, menjadikan dirinya mempunyai koleksi 117 poin. Sayangnya, hasil tersebut masih belum bisa memperpendek jaraknya dengan Joan Mir yang berada di puncak klasemen dengan selisih 45 poin. Hasil yang didapat di MotoGP Eropa 2020 sejujurnya di luar ekspektasi kami, kata Dovizioso. Pembalap dengan nomor 4 ini menuturkan dirinya memilih untuk tidak ikut dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Selisih poin yang terpaut cukup jauh, hampir tidak mungkin baginya untuk mengejar gelar juara dunia musim 2020. Dengan begitu, Dovizioso pun akhirnya memutuskan untuk memasang target yang lebih realistis jelang penutupan musim MotoGP 2020. Akan terasa sangat bagus jika kami bisa mengakhiri musim 2020 dengan berada di posisi kedua atau ketiga, kata Dovizioso. Terlepas dari itu semua, pembalap tim Ducati ini mengaku mendapatkan banyak informasi yang berguna sejak laga pertama di sirkuit Valencia. Jika kondisi cuacanya stabil, kami bisa menghadapi laga MotoGP Valencia 2020 dengan lebih optimis, tutup Dovizioso. Petinggi MotoGP Murka Iannone dilarang balapan 4 tahun. Hukuman 4 tahun yang dijatuhkan terhadap Andrea Iannone membuat CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta murka. Orang penting dalam organisasi penyelenggara MotoGP itu tidak habis pikir mengapa hukuman malah bertambah berat setelah mengajukan banding. Seperti yang diketahui, Andrea Iannone diputuskan bersalah melakukan doping pada akhir 2019. Ia diduga sengaja menggunakan zat terlarang drostanolone yang masuk lewat makanan pada MotoGP Malaysia 2019 lalu. Federasi Balap Motor Internasional atau FIM lantas menjatuhkan larangan membalap selama 18 bulan kepada Andrea Iannone terhitung sejak 17 Desember 2019.
Jika dihitung, pembalap berusia 30 tahun itu akan absen dari kejuaraan dunia MotoGP hingga pertengahan musim 2021. Sayangnya, Badan Anti-Doping Dunia mengajukan banding kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Mereka mendesak agar CAS menambah hukuman dari 18 bulan menjadi 4 tahun. Banding itu dikabulkan CAS pada Selasa 10 November 2020. Bertambahnya durasi hukuman itu membuat Carmelo Ezpeleta berang. Kekesalan pria asal Spanyol itu diarahkan kepada FIM karena mengizinkan badan lain mengajukan banding untuk menambah hukuman. Ia menilai Andrea Iannone sangat tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini. Mengapa menambah durasi hukuman dari 4 tahun dari sebelumnya 18 bulan? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa FIM menerima begitu saja ada badan lain melakukan intervensi untuk memperpanjang hukuman. Saya bersimpati kepada Andrea, dia benar-benar tidak pantas diperlakukan seperti ini, kata Carmelo Ezpeleta. Pendapat senada diucapkan CEO Aprilia Racing Massimo Rivola. Pria asal Italia itu tidak ragu menyebut hukuman tambahan kepada pembalapnya adalah upaya menebar teror di lingkup balap motor terkhusus MotoGP. Ia mengaku sudah mencium gelagat tidak baik ketika WADA melakukan intervensi. Seperti yang sudah saya katakan kepada Andrea Iannone beberapa waktu lalu, saya bersimpati karena karir seorang pembalap di level tertinggi harus berakhir seperti ini. Akan tetapi, saya juga mengatakan kepadanya, dia seharusnya tidak perlu mengajukan banding atas putusan FIM, karena biasanya WADA bisa ikut campur. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Andrea Iannone, kata Massimo Rivola. Marc Marquez mungkin tak sehebat dulu sebelum cedera. Pembalap penguji Monster Energi Yamaha, Jorge Lorenzo, meragukan Marc Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya setelah pulih 100% dari cedera patah lengan kanan. Akan tetapi, Lorenzo tidak menutup kemungkinan Marquez akan kembali menggila seperti sebelum patah lengan kanan. MotoGP 2020 adalah musim terburuk Marquez sejak pertama kali balapan di kelas Premier pada musim 2013. Marquez hanya tampil pada balapan perdana MotoGP Spanyol 2020, lalu absen hingga akhir musim karena cedera patah lengan kanan. Marquez dioperasi untuk memulihkan kondisinya, akan tetapi setelah operasi, Marquez mencoba peruntungannya untuk tampil pada balapan kedua MotoGP Andalusia 2020. Marquez bahkan sempat mengikuti latihan bebas dan kualifikasi. Aksi nekat Marquez di MotoGP Andalusia 2020 berbuah masalah baru. Plat titanium yang dipasang di lengan kanan Marquez rusak karena akumulasi tekanan. Alhasil, Marquez harus menjalani operasi kedua demi mengatasi masalah itu. Marquez sempat dikabarkan akan tampil pada balapan pamungkas musim ini, MotoGP Valencia 2020, tetapi itu tidak menjadi kenyataan. Marquez memilih untuk balapan di MotoGP 2021. Pembalap asal Spanyol itu kini fokus pada pemulihan cederanya saja. Marquez tidak mau mengambil resiko lebih besar karena peluangnya menjadi juara pun sudah tertutup. Namun, tidak ada jaminan bahwa Marquez akan kembali ke performa terbaik pada musim depan. Lorenzo menilai cedera berat musim ini mempengaruhi pola pikir Marquez. Porfuera menyatakan potensi Marquez kembali ke performa terbaik atau sebaliknya. Untuk seorang rider yang sekompetitif Marc, secara mental, cedera ini akan memberi pengaruh pada pola pikirnya. Tapi semua akan terlihat saat dia kembali nanti. Saya tak tahu apakah pengaruhnya negatif atau positif. Kita lihat saja nanti di masa depan, kata Jorge Lorenzo. Rossi diklaim kembali positif corona jelang MotoGP Valencia. Valentino Rossi terancam tidak bisa tampil di MotoGP Valencia karena tes virus corona terbaru menyatakan dokter positif virus corona. Hasil positif pada tes corona yang dilakukan Rossi masih bisa ditindaklanjuti karena bisa saja terindikasi false positif atau tes mengeluarkan hasil positif namun sebenarnya tidak terinfeksi.
Untuk mengantisipasi seandainya Rossi benar-benar positif, Monster Energi Yamaha dikabarkan sudah memanggil kembali Gareth Gerloff yang sempat menggantikan Rossi pada sesi latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Eropa. Kasus corona sebelumnya sudah pernah menggagalkan Rossi tampil di MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel. 2 kali gagal tampil lantaran terjangkit COVID-19 turut memperburuk performa Rossi di klasemen pembalap selain 5 kegagalan finish pada musim ini. Di klasemen, Rossi terpaku dengan 58 poin dan kini ada di peringkat ke-15. Pada balapan akhir pekan lalu, di MotoGP Eropa, Rossi yang kembali bersaing di lintasan selepas terindikasi mengidap virus corona hanya mampu tampil dalam 5 lap pertama dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.